Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah, NIM 095 dari kelas Penkesrek 2018C. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa gangguan kesehatan terhadap olahraga dan lingkungan. Nah, yang pertama yaitu ada heat related illness, yang kedua ada heat weather illness, dan yang ketiga ada altitude dan UV lighting. Oke, jadi apa itu heat related illness atau penyakit yang disebabkan oleh panas? Heat related illness yaitu keluhan atau kelainan klinis yang disebabkan oleh pengaturan suhu tubuh yang diakibatkan karena paparan panas yang tidak diimbangi oleh pengaturan suhu tubuh atau pengeluaran panas. Secara fisiologi, suhu tubuh diatur melalui keseimbangan antara penciptaan panas dan pembuangan panas. Panas dibuat sebagai produk sampingan dari metabolisme sel dan kerja mekanis otot rangka, dan juga diperoleh melalui radiasi dari matahari, kontak langsung dengan benda panas, dan diserap ketika suhu lingkungan naik di atas suhu tubuh. Untuk gangguan kesehatan akibat panas atau heat related illness itu ada beberapa macam. Yang pertama heat edema, yang kedua heat cramps atau kram panas, yang ketiga ada heat exhaustion, yang keempat ada heat stroke. Heat edema terjadi ketika vasodilatasi dan pengumpulan cairan interstisial yang meningkat pada ekstremitas dependen menyebabkan pembengkakan pada tangan dan kaki. Selanjutnya yaitu yang kedua heat syncope, terjadi akibat diplesi volume, vasodilatasi perifer, dan penurunan tonus vasomotor, sering terjadi pada orang tua dan individu yang kurang. Gangguan kesehatan ini terbatas dan jarang berlangsung lebih dari beberapa minggu. Perawatan terdiri dari elevasi ekstremitas, dan dalam kasus yang parah, penerapan stocking kompresif, pemberian diuretik dapat memperburuk deplasi volume dan harus dihindari. Untuk yang ketiga yaitu heat cramp atau biasa disebut dengan kram panas, ditandai dengan kejang otot yang menyakitkan terutama pada bagian volunteer betis, paha, dan bahu. Yang paling sering terjadi beberapa jam setelah aktivitas yang berat, dimulai saat istirahat. Perawatan kram panas terdiri dari istirahat, pemberian larutan elektrolit, dan peringatan kepada pasien untuk mengganti kehilangan cairan di masa depan. Ada heat exhaustion disebabkan oleh hilangnya air dan garam pada tubuh. Nah, exhaustion ini terjadi pada saat kondisi yang panas yang ekstrim dan keringat berlebihan tanpa cairan yang cukup. Nah, kelelahan akibat panas terjadi akibat tidak dapat mendinginkan suhu tubuhnya. Jika tidak diatasi dapat menyebabkan heat stroke. Kelelahan panas terjadi pada individu yang bekerja di lingkungan yang panas dengan penempatan penggantian air yang tidak memadai. Depresi garam, kelelahan panas membutuhkan waktu yang lebih lama untuk berkembang dan terjadi ketika individu yang bekerja atau berolahraga di cuaca yang panas menahan keringat berat dengan penggantian kehilangan cairan secara bersamaan dengan larutan hipotonik. Baik, yang terakhir ada heat stroke. Heat stroke terjadi akibat panas yang sangat hebat. Tubuh tidak dapat mengkompensasi, lalu terjadi dehidrasi dan kehabisan cairan. Nah, heat stroke bisa terjadi sampai keadaan menurun hingga koma. Jadi ada beberapa tanda-tanda heat stroke. Yang pertama yaitu pusing, yang kedua itu mual atau muntah, yang ketiga suhu panas tubuh lebih dari 40 derajat Celcius, yang keempat tidak berkeringat. Untuk penyebab yang lain pada olahraga, misalnya ketika bersepeda pada cuaca yang sangat panas, yang kedua maraton. Heat stroke itu sering terjadi pada tempat yang panasnya sangat ekstrim, misalnya pada jamaah haji yang ketika berangkat ke Padang Arafah lalu berjemur, jadi tidak jarang ketika mereka mengalami heat stroke. Heat stroke ini sangat erat kaitannya dengan dehidrasi, di mana dehidrasi ini adalah terjadi
disfusi neurologi yang menyebabkan tubuh tidak dapat menyesuaikan diri sebagaimana pada saat keadaan normal. Tubuh itu selalu menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Ketika lingkungan panas, tubuh akan mengeluarkan keringat sebagai tanda tubuh untuk melepas panas.